swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Yeah! You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Viola Marta Andini dari Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Ingin sedikit membahas nih tentang pengaruh bullying terhadap semangat kerja serta produktivitas kerja. Apakah teman-teman pernah menyaksikan perundungan ataupun bullying? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan sedikit cemas, sedih, atau takut membela, bahkan khawatir kejadian itu terjadi padamu. Pertama-tama mari kita berkenalan dengan kata bullying. Apa sih bullying itu? Bullying adalah segala perilaku yang merugikan secara fisik, psikologi, sosial, ataupun verbal, seperti mengintimidasi bahkan menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Di sini biasanya yang melakukan adanya ketidakseimbangan kekuasaan sehingga sulit bagi korban untuk membela dirinya. Lalu, apa saja sih macam-macam bullying? Yang pertama, social bullying, seperti menyebarkan gosip ataupun menggunjing. Yang kedua, verbal bullying, seperti mengejek ataupun menghina. Yang ketiga, physical bullying, seperti memukul, menjambak, menyakar, menendang, pokoknya dilakukan secara kekerasan secara fisik. Yang keempat, cyberbullying, seperti mengomentari hal-hal buruk di sosial media. Lalu, kenapa sih bullying bisa terjadi? Maka ini faktor-faktor yang menyebabkan bullying. Yang pertama, faktor keluarga. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor tuntutan peer. Bullying dapat terjadi di mana saja, salah satunya yaitu di tempat kerja. Banyak orang melakukan tindakan bullying. Biasanya orang yang melakukan bullying akan mencari teman untuk membantu melancarkan aksinya. Apalagi di tempat kerja yang mana karyawan harus menjalani kerjasama yang baik antara satu sama lain. Padahal bullying di tempat kerja akan memberikan dampak negatif bagi korban. Bullying di tempat kerja telah menjadi masalah yang meresahkan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi produktivitas dan semangat kerja secara keseluruhan. Lalu, apa saja sih dampak bullying? Dampak negatif bullying bersifat jangka panjang terhadap semangat kerja karyawan serta produktivitas kerja. Bullying dapat menyebabkan luka fisik dan trauma psikis yang mengakibatkan penurunannya kepercayaan diri, tingkat stres, kecemasan, hingga merasa hidupnya terbatas, yang pada akhirnya menghambat motivasi dan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang tidak mendukung kreativitas dan inovasi juga dapat muncul sebagai hasil dari bullying. Selanjutnya, dampak akibat perilaku bullying di tempat kerja terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, aspek psikologis. Dampak psikologis korban antara lain merasa tertekan, stres, cemas, kesepian, penurunan rasa kepercayaan diri, rendahnya motivasi, sampai depresi. Selanjutnya, dampak fisiologis korban yakni sakit pada bagian perut, tenggorokan, kepala, detak jantung menjadi lebih cepat, kehilangan nafsu makan, serta menjadi kurangnya sistem kekebalan tubuh. Korban bullying juga bisa sampai di tahap merasa tidak punya harga diri. Perasaan-perasaan ini yang akhirnya menghambat korban untuk beraktivitas dan melanjutkan hidupnya dengan baik dan benar. Dampak bullying sampai bisa menjatuhkan karirnya. Akhirnya banyak korban bullying yang kita lihat di sosial media jadi menjadi orang yang mengisolasi diri, tidak suka keluar rumah. Tidak hanya gangguan kesehatan, korban bullying juga akan mengalami gangguan pada performa kerja seperti kehilangan motivasi, tidak memiliki semangat kerja. Mereka kehilangan waktu kerjanya karena sibuk membela diri dan menghindari pelakuan bullying tersebut. Apa saja sih bentuk bullying?
Bullying yang dilakukan di lingkungan kerja dapat diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain mengkritik hasil pekerjaan anak buah secara kasar, berteriak, atau membentak, berulang-ulang mengingatkan kesalahan karyawannya, menyebarkan gosip atau berbohong, menolak atau mengucilkan terhadap karyawan tertentu, menjadi bahan lelucon, mendapatkan ancaman, penghinaan, dan pelecehan verbal lainnya. Pengaruh bullying terhadap semangat kerja dan produktivitas kerja membawa pemahaman yang lebih dalam tentang masalah ini dan memberikan kontribusi pada upaya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan aman. Berikut ini faktor penyebab perilaku bullying di tempat kerja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bullying di tempat kerja terjadi, di mana hal tersebut melibatkan faktor individu dan juga organisasi, seperti kepemimpinan yang toksis, narisme, rasa insecure, kurangnya kontrol emosi, desain pekerjaan yang bermasalah, konflik peran, budaya organisasi yang tidak sesuai. Perilaku bullying yang berkaitan dengan pekerjaan biasanya dikaiti dengan memanipulasi informasi dan kontrol pekerjaan yang mengawasi secara berlebihan, memberikan pekerjaan secara berlebihan pula, menyembunyikan beberapa informasi mengenai yang bersangkutan. Maka ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi tindakan bullying yang terjadi di tempat kerja. Yang pertama, tetap tenang. Pelaku bullying seringkali ingin memancing reaksi. Biasanya mereka senang jika korban menunjukkan rasa kesal karena tindakannya. Jadi, alangkah baiknya untuk tetap tenang dan abaikan saja. Yang kedua, atasi masalah secara langsung, gentleman. Cobalah untuk membicarakan dan tegas pendapat kamu dengan pelaku. Bicaralah secara baik-baik agar pelaku mau mendengarkan dan mintalah agar tidak melakukan tindakan bullying tersebut. Yang ketiga, konsul. Coba konsul beritahu atasan atau HRD atas masalah yang sedang terjadi. Akan tetapi saat menyampaikan permasalahan tersebut, lakukan dengan komunikasi yang tepat sehingga mereka dapat menemukan jalan yang terbaik. Yang keempat, cara yang terakhir, resign. Carilah pekerjaan baru jika memang kamu merasa tidak tahan dengan bullying di tempat kerja. Tidak ada salahnya untuk mencari pekerjaan baru. Jangan stuck di dunia itu terus karena mentalmu adalah tanggung jawabmu. Upaya perusahaan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Yang pertama, mendekatkan pembinaan dan pendukungan. Menerapkan pendekatan pembinaan dan pendukungan untuk karyawan yang terlibat dalam bullying dengan tujuan mengubah perilaku mereka. Ini dapat melibatkan program pembinaan konseling ataupun pelatihan keterampilan interpersonal. Yang kedua, mekanisme pengaduan yang transparan. Menyediakan mekanisme pengaduan yang transparan dan efektif dapat memberikan perlindungan kepada karyawan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Peran perusahaan sangat penting di sini. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, mempromosikan semangat kerja yang tinggi, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan begitu, organisasi dapat mengalir berhasil jangka panjang, sambil memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan, perusahaan perlu memahami dampak serius bullying di tempat kerja. Karena bullying dapat merusak kepercayaan diri, meningkatkan tingkat stres, dan merusak hubungan kerja. Semua faktor ini berkontribusi pada penurunnya semangat kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat individual, tetapi juga mencakup absensi yang meningkat, penurunan kualitas kerja, pengurangan kreativitas, dan inovasi dalam konteks organisasi. Oleh karena itu, pencegahan bullying di tempat kerja bukan hanya tanggung jawab individual, tetapi juga merupakan kewajiban perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kalimat yang salah atau tutur kata yang kurang benar, mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!